Sampai minggu lalu kita sudah membahas sambungan sederhana, ya, sambungan yang masih konsentrik, tidak ada eksentrisitas, di mana gaya yang bekerja pada sambungan langsung bekerja di pusat dari sambungannya, baut, masih baut saat ini, ya, dan kita langsung distribusikan ke masing-masing baut, ya. Jadi kalau ada elemennya masih berupa batang tarik dan ada sejumlah baut yang menyambungkannya ke gaset plate begini misalnya, maka kita bisa periksa kekuatan dari sambungan ini, bisa dari geser bautnya. Jadi ini kekuatan geser dari bautnya sendiri, ya. Ini Rn-nya adalah kekuatan gesernya dikalikan dengan luas bautnya, ya. Pastinya. Kemudian lubangnya sendiri bisa mengalami robek, ya. Jadi kekuatan tumpu. Tumpu atau bearing, ya. Tumpu atau bearing kalau ada di buku. Ada dua, ada yang robek. Itu kalau di tepi sini misalnya, ya, robeknya ke sana begitu, ya, sampai pinggir atau antara lubang dengan lubang itu, ya, yang formulanya adalah Rn-nya 1,2, ya. LC clear length kali T kali tebalnya, kemudian dikalikan dengan kapasitas ultimate dari material bajanya. Ini kalau robek. Kalau deformasi ada kapasitas lagi, ini 2,4, tidak tergantung dari jarak antar lubang, tapi dari diameter baut, kalikan T kalikan FU, ya. Formulanya begitu, ya. Kemudian di akhir kuliah yang lalu kita sampai ke kategori slip critical. Slip critical ini kalau sambungan ini tidak boleh mengalami slip sama sekali. Ketentuannya kalaupun slip critical, yang ini tetap harus diperiksa. Jadi kekuatan geser baut dan tumpunya harus diperiksa, ditambah dengan kapasitas kritikalnya, ini mu kali ada hurufnya macam-macam, ada DU, ada HF, ada TB dan NS, ya. TB dan NS begitu. Jadi ini koefisien geseknya. Kalau umumnya dipakai 0,3 kecuali kalau ada informasi yang lebih jelas. DU ini dari statistik pengencangannya. Jadi saat ini aturan bilang ini angkanya 1,13. HF ini filler, ya, pengisi. Sementara di kita kalau tidak ada pengisi angkanya 1. TB ini tension pada baut, jadi sesuai dengan tabel, ya. Ini fungsi dari mutu baut dan juga diameternya. Dan ini bidang slipnya, ya. Perlu ada berapa bidang slip, ya, di sambungan ini, ya. Pilihannya kalau nggak 1, 2 sih biasanya, ya. Kalau seperti ini 1, ya. Kalau ada di atasnya lagi yang menjepit gasetnya 2 begitu, ya, jadi 2 bidang. Nah, ini semua sudah kita bahas di minggu lalu. Untuk yang 3 yang di atas ini, untuk kalau pakai LRFD V-nya 0,75 dan omeganya 2 ini, ya. Karena melibatkan fraktur kan ini, ya, kegagalan fraktur. Sedangkan untuk slip critical dia punya ketentuan sendiri. V-nya itu 1 dan omeganya 1,5, ya.
Jadi ini V-nya 1,0, omeganya 1,5 kalau pakai ASD ya. Jadi yang 3 ini biasanya kita bisa hitung untuk masing-masing lubang atau masing-masing baut. Kemudian tinggal ambil Rn yang terkecil, kalikan dengan V dan omega. Tapi untuk yang slip critical karena V dan omeganya nilainya berbeda, ya kalau mau dibandingkan harus sampai VRN-nya atau Rn per omeganya yang dibandingkan dengan VRN atau Rn per omega dari semua ini. Nah, asumsinya setiap lubang punya kapasitas tersendiri, yang paling kecil di antara ini, di antara semua ini, di antara masing-masing lubang kapasitasnya bisa berbeda-beda. Jadi kapasitas sambungan adalah kapasitas minimal dari masing-masing baut ini ya. Jadi kalau yang satu minimalnya ditentukan oleh ini robek, misalnya yang lain ditentukan oleh yang deformasi, ya nggak apa-apa, sesuai dengan masing-masing saja. Jadi kapasitasnya bisa berbeda-beda. Kapasitas sambungannya adalah total dari semua kekuatan ini ya. Total dari minimum masing-masing lubang. Kira-kira demikian, dan kita sudah tuntaskan itu semua di minggu lalu ya.